D, nanti karena pembahasannya jadi satu, biar sekalian kita bahas untuk hari ini ya. Jadi untuk hari ini nanti kita akan bahas terlebih dahulu untuk latihan yang kemarin, jadi Excel yang sudah kalian kerjakan, sama ada tambahan materi nanti fungsi teks sama fungsi logika ya. Jadi untuk hari ini nanti pembahasannya agak panjang, jadi nanti saya harap buat AKM 1A sama 1D bisa memahami ini ya, karena untuk dasar kita mengerjakan Excel itu di fungsi-fungsi ini. Jadi fungsi operasi matematika, fungsi statistik, fungsi teks, sama fungsi logika. Seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk di Excel yang kemarin. Oke, untuk Excel yang ini, untuk latihan yang kemarin mungkin masih sederhana ya. Jadi ketika kalian mengerjakan operasi matematika sama fungsi statistik, ini adalah fungsi yang paling sederhana di Excel. Jadi gimana kita menjumlahkan, mengurangi, membagi, kali, pangkat, nilai minimal, maksimum, terus rata-rata, penjumlahan, dan juga perhitungan, itu akan sering kalian temui ketika kalian mengerjakan Excel gitu ya. Tapi di sini mungkin ada beberapa yang mungkin masih bingung atau gimana kita menjumlah, mengurang. Nah, sebenarnya gampang ya. Kalau untuk tambah, kurang, bagi, kali, pangkat, akar, ini saya rasa ini kalian sudah paham semua sih ya, sudah tahu semua. Jadi tinggal kita jumlahkan selnya. Jadi bukan lagi kita tulis sama dengan 1 plus 3, tapi kita pilih selnya ya. Jadi sama dengan A3 ditambah B3. Seperti itu. Berlaku juga untuk pengurangan, jadi tinggal A3 dikurangi B3, seperti itu. Kemudian untuk bagi juga, A3 dibagi dengan B3. Untuk pembagian, kita menggunakan tanda garis miring ya, untuk pembagian. Mungkin yang membedakan untuk bagi, kali, pangkat, sama akar, itu aja. Kemudian kalau untuk perkalian, 1, kemudian tanda bintang. Jadi untuk perkalian menggunakan tanda bintang, kalikan dengan B3. Kalau pangkat, kita kasih contoh pangkat 2 aja ya. Jadi dari ini kita pangkat 2. Kalau pangkat kita menggunakan tanda pangkat itu tanda V yang terbalik ini ya. Jadi yang ada di keyboard angka 6 di tanda pangkatnya seperti itu. Jadi pangkat berapa? Seumpama pangkat 2 ya, tinggal ditulis pangkat 2 seperti itu. Dan kalau akar, nah akar ini yang membedakan, karena akar ini sudah menggunakan fungsi, bukan lagi perhitungan kita pakai tanda apa gitu, tapi pakai fungsi. Fungsinya apa? Fungsi untuk akar adalah SQRT ya, square. Pangkat pakai fungsi SQRT. Pangkatnya, akarnya contohnya saya ambil dari nilai pangkat aja ya. Nah, di sini untuk kalian ketika mempunyai tabel atau data, kalian nggak perlu lagi menuliskan fungsinya satu-satu lagi, tapi tinggal fill cell saja. Jadi fill itu ini tanda kotak kecil pojok sampai muncul tanda plus, tinggal diklik aja, ya. Jadi tinggal ditarik ke bawah seperti itu. Tambah. Untuk tambah, kurang, bagi, kali, pangkat, akar, sudah paham ya. Saya berharapnya kalian kalau ini mah gampang gitu ya. Kemudian untuk fungsi statistik, min, max, average, count, sama saya tambah lagi jumlah. Jumlah ini adalah penggunaan fungsi sum ya. Karena nanti sedikit ada perbedaan antara count dan juga sum. Min, max, average, count, sum. Nah, fungsi-fungsi di Excel itu kebanyakan menggunakan fungsi namanya itu sendiri. Jadi nama dari fungsi itu apa? Yaitu fungsinya. Seperti itu. Contohnya min. Kalau min berarti adalah nilai minimal, nilai terkecil dari angka. Contohnya kita ada dua sumber data, kolom A dan kolom B. Di antara dua data 1 dan 3 mana yang angka terendah? Atau kalau max, mana di antara 1 dan 3 nilai yang tertinggi? Seperti itu. Contohnya sama dengan min untuk fungsinya. Kemudian angka pertama, angka kedua, dan seterusnya. Untuk min, max, average, count, dan juga sum, ini kita tinggal tarik saja. Jadi datanya ada di mana?
Jadi A3 sampai B3. Kalau di sini ada A3 titik 2 B3. Nah, di sini titik 2 itu melambangkan sampai dengan ya. Jadi A3 sampai dengan B3. Kemudian kalau max juga sama. Nilai maksimalnya berapa? Tinggal kita tarik datanya. A3 sampai dengan B3. Nilai maksimalnya 3. Kemudian average berlaku untuk pembagian rata-rata. Di pembagian rata-rata antara 1, 3. Rata-rata dari 1, 3 Pak. Nah, kita tarik aja A3 sampai B3. Kemudian kalau count adalah untuk menghitung jumlah data ya. Menghitung jumlah data. Beda bukan menghitung nilai total data, tapi menghitung jumlah data. Jumlah datanya ada berapa? Di sini karena ada nilai 1 dan nilai 2, berarti pasti otomatis nilainya 2 untuk count-nya, karena dia ada 2 data. Angka 1 dan angka 3. Ya, itu yang dimaksud dengan count. Count di sini bukan untuk menghitung total, tapi menghitung berapa ada data yang disajikan. Seperti itu. 2, karena ada 1 dan 3. Beda dengan sum apa? Kalau sum adalah untuk menghitung total. Jadi total antara 1 dan 3 itu berapa? Hasilnya apa? Seperti itu. Untuk operasi matematika dan juga fungsi statistik. Oke, sebelum saya lanjut untuk fungsi statistik dan juga operasi matematika, ada yang ditanyakan dulu? Silahkan, boleh. Kalau ini masih dasar ya, tapi untuk dasar dari fungsi ini akan kita temui di fungsi-fungsi Excel ya, sampai nanti masih ketemu. Jadi untuk tambah, kurang, kali, bagi itu pasti akan ketemu min, max, average, count, dan juga sum. Insya Allah ini masih gampang ya untuk sheet yang pertama. Tapi kalau mau ada yang tanya boleh, silakan. Permisi Pak, izin bertanya. Oke, silakan. Itu untuk yang pangkat dan akar, kenapa kok nggak itu Pak? Nggak pakai misal A pangkat B atau A akar B gitu Pak? Oke, sebenarnya bisa Mas ya. Cuma ini tadi saya kasih contoh ketika pangkat 2. Contohnya kalau pangkat dari A3 pangkat dengan B3 itu juga bisa. Cuma penggunaan fungsinya saja Mas. Tapi bisa, boleh seperti ini. Nah, kalau akar ini kita menghitungnya dari satu nilai ya Mas ya. Karena untuk menuliskan akar, contohnya SKAP. Ini kan kita lihat dia kita akan menghitung akar dari mana gitu ya. Contohnya akar dari 4 atau akar dari 9, akar dari 12 dari nilai satu data. Nah, saya kasih contohnya dari nilai pangkat itu sendiri. Contohnya dari pangkat ini. Itu contohnya. Tapi boleh kalau kalian kan ngerjakannya masih dari ini ya. Kalau yang kemarin pangkat dari A3 pangkat dengan B3. Akar juga. Itu Raffi ya. Baik Pak. Yang lain ada yang ditanyakan lagi sebelum saya lanjut? Pak, mau tanya lagi Pak. Oke, boleh Raffi. Kalau semisal apa yang akar itu A akar B gitu, bisa atau tidak Pak? Oke, akar di sini yang pakai ASKRT itu kita pangkatnya akar pangkat 2 Mas. Jadi kita menghitungnya akar 2 aja, bukan dari seumpama kalau akar pangkat B kan berarti 1 akar pangkat 3, kemudian 2 akar pangkat 7 gitu kan ya. Kalau SKRT kita karena square kita akar pangkat 2 Mas. Jadi fungsi akar aja. Baik Pak, terima kasih. Oke. Yang lain? Belum ada? Oke, sambil jalan ya. Kalau belum ada, saya lanjut dulu untuk fungsi teks. Ya. Teks ini kemarin sudah kalian kerjakan juga. Mungkin dari sebagian dari kalian, kita pakai fungsi apa ya? Atau bisa menggunakan fungsi yang langsung kita kerjakan menggunakan fungsi sama dengan atau formula tanpa fungsi. Contohnya gimana? Contohnya, dari A, B, G. A, B, G ini kita gabungkan. Penggabungan pertama, kita harapannya nilainya adalah A, B, G.
seperti ini. Kemudian kalau yang ini dipisahkan dengan tanda dash atau garis, kalau kalian biasanya bilangnya thread ya. Threadnya seperti apa gitu ya. Tinggal A, B, G seperti ini. Kemudian kalau melewati tinggal kita balikkan, kalau yang ini akhir melewati awal. Pengennya kita harapannya untuk di tabel ini kita munculnya fungsi ini. Nilainya seperti ini. Kita menggunakan fungsi apa gitu ya. Sebenarnya mungkin dari sebagian kalian ada yang mengerjakan seperti ini. Sama dengan A3 dan A2 dan C3. Ini sebenarnya fungsinya sama. Muncul untuk ABG, ADL, ASD, GW, ALD, ADSA ya. Tapi fungsi penggabungan teks itu sebenarnya ada sendiri. Fungsinya apa? Nama fungsinya adalah fungsi concatenate gitu ya. Nah, tulisannya gimana itu? Tulisannya seperti ini. Concatenate. Nah, itu adalah fungsi penggabungan teks. Fungsi penggabungan teksnya seperti apa? Dengan segala macam penggabungan dia bisa. Contohnya, kita menggabungkan dengan tanda dan, atau penggabungan dengan spasi, penggabungan dengan garis bawah, atau penggabungan dengan dash, atau penggabungan dengan garis miring. Itu bisa menggunakan fungsi concatenate, gitu ya. Untuk penerapannya seperti apa? Contohnya kita akan menggabungkan untuk fungsi yang penggabungan pertama, penggabungan A, B, dan juga G. Concatenate, teks 1 adalah salah satunya apa? A3, kemudian koma B3, koma C3. Seperti ini untuk penulisan penggabungan teks. Jadi concatenate A3, B3, C3. Jadi digabung antara sel A, sel B, dan juga sel C. Nah, dia munculnya seperti ini. Sebenarnya nilainya sama, hasilnya sama antara untuk fungsi yang ini, ABG. Tapi untuk penggabungan sebenarnya fungsi teks itu ada sendiri, namanya fungsi concatenate. Makanya untuk materi hari ini kita membahasnya fungsi teks pakai fungsi concatenate. Kemudian kalau kita memisahkan dengan tanda dash atau thread ya, gimana? Itu sama, kita menggunakan fungsi concatenate. Concatenate, kemudian teks yang pertama adalah A3, koma. Karena kita pisahkan dengan tanda thread atau dash, itu kita tulis seperti ini. Kita kasih tanda petik. Kenapa kita kasih tanda petik? Karena simbol, kemudian huruf, ataupun spasi itu dia terbacanya di formula sebagai teks. Makanya kalau kita pengen memunculkan teks itu dalam sebuah sel, kita harus pakai tanda petik untuk menuliskan di formulanya. Seperti itu. Kemudian koma, yang kedua atau B3, kemudian kita pisahkan lagi dengan tanda dash atau strip, kita pakai petik, kemudian yang terakhir. Jadi penulisannya seperti ini ya, concatenate A3, koma, thread atau dash dikasih tanda petik, kemudian B3, koma, tanda petik dash, kemudian C3. Penggabungannya seperti ini. Munculnya seperti ini. Jadi A, thread B, thread G. Seperti itu. Untuk yang penggabungan 3 itu masih sama ya. Jadi tinggal kita balik saja, tapi susunannya concatenate. Concatenate, kemudian akhir atau huruf yang ketiga. Kemudian koma, kita pisahkan dash atau thread-nya, kita kasih petik. Kemudian huruf kedua, kemudian kita pisah lagi dengan kita kasih petik. Kemudian huruf yang pertama. Seperti ini. Oke, dari penggabungan 1, 2, 3 untuk fungsi concatenate, ada yang ditanyakan dulu, silakan. Kalian gini ya, untuk menuliskan fungsi di Excel ketika kalian lupa spellingnya seperti apa, kan ini sudah muncul nih ya, concatenate. Nah, kalian pilih di keyboard itu, kalian tekan tab, pasti dia akan otomatis muncul seperti ini. Jadi tidak perlu lagi concatenate buka kurung, tapi kalau kalian sudah menuliskan concatenate gini, terus kalian pilih fungsinya yang mana, kemudian kalian tekan tab.
seperti itu. Dia akan otomatis muncul buka kurungnya. Itu ya. Untuk segala fungsi di Excel ya. Tinggal tuliskan nama fungsinya apa, kemudian di tab. Dia akan muncul buka kurungnya. Penggabungan 1, 2, 3, ada yang ditanyakan dulu, silakan. Belum ada? Oke, kalau belum ada, saya lanjut untuk yang berikutnya. Untuk fungsi mengurai, maksudnya mengurai adalah kita memisahkan antara yang dari sini ya, penggabungan. Jadi di sini pengennya kita ambil A-nya saja, kemudian ini kita ambil B saja, kemudian ini kita ambil yang G saja. Jadi diambil A sendiri, B sendiri, G sendiri. Untuk mengurai atau pengambilan teks di dalam sebuah sel, itu kita bisa menggunakan fungsi 3 ini. Left, mid, dan juga right. Sesuai namanya ya, sesuai namanya dalam bahasa Inggris. Kalau ambil sisi kiri berarti kalian menggunakan fungsi left. Kalau mengambil dari tengah, kita bisa pakai fungsi mid atau middle. Kemudian untuk dari karakter yang sebelah kanan, kalian menggunakan fungsi right, seperti itu. Penulisan fungsinya seperti apa? Tinggal diketik sama dengan, kemudian kalau kiri tinggal kita left. Di sini muncul buka kurung teks. Teks yang dimaksud di sini adalah sel mana yang ada teksnya, atau sel mana yang akan kalian ambil datanya. Diambil dari data mana? Diambil dari data ini, seumpama ABG. Tinggal diklik saja E3, kemudian koma. Numcar. Numcar ini tulisannya numcar kan di sini, tapi ditanyanya gini. Diambil berapa karakter, gitu ya. Diambil berapa karakter dari sisi kiri. Diambilnya berapa? 1 karakter. Jadi membacanya seperti ini. Diambil dari sebelah kiri, data di sel E3 diambil 1 karakter. Seperti itu ya membaca formulanya. Jadi dari sisi kiri mengambil dari sel E3 diambil 1 karakter. Misalnya ini. Untuk right juga sama. Jadi fungsi right sama dengan left. Jadi mengambil dari karakter sebelah kanan, diambil dari teks E3 atau sel E3, diambil berapa karakter, number of karakternya. Number of karakternya kita 1. Ini tinggal klik ketik 1. Gitu. Nah, itu untuk berlaku untuk left dan juga right. Mungkin ada sedikit perbedaan ketika kita mengambil di fungsi mid. Fungsi mid ini ada tambahan pilihan lagi untuk penulisan formula. Fungsi mid teks. Ini ngambilnya seperti ini. Kita mengambil dari tengah teks yang ada di sel E3, kemudian start num, dimulai dari karakter keberapa? Karakter kedua. A adalah karakter pertama, B adalah karakter kedua, G adalah karakter ketiga. Kita mau B, huruf B ada di karakter berdua, B, karakter 1, karakter 2. Berarti start name-nya dimulai dari karakter kedua, diambil berapa huruf? Karena kita mau mengambil cuma 1 huruf, berarti tinggal ditulis 1. Oke, saya ulang ya. Untuk mengambil tengah, itu ada keterangan lagi diambil karakter keberapa. Ya, jadi kita mau mengambil tengah dari karakter di sel E3, dimulai dari huruf kedua, atau dimulai dari karakter kedua, diambil berapa huruf? Diambil 1 huruf. Seperti itu. Hasilnya B. Seperti itu untuk fungsi left, mid, dan juga right. Kalau left sama right itu sama. Jadi tinggal kita pilih aja selnya berapa, diambil berapa huruf. Tapi kalau mid itu ada perbedaannya, diambil di karakter keberapa, atau mulainya dari mana mid-nya membaca. Seperti itu. Oke, untuk fungsi left, mid, right ada yang ditanyakan dulu, silakan. Izin bertanya. Oke, silakan, Derek. Iya, untuk kalau misalkan dalam tanda baca sendiri itu apakah juga kita hitung, Pak? Oke, apakah tanda baca akan dihitung juga? Tanda baca, spasi, simbol, huruf, titik, koma itu terbaca sebagai karakter. Jadi contohnya seperti ini. Saya ambil dari sini ya. Kita pengen ambil B.
tapi datanya kita ambilnya dari F3 ini ya. Itu penulisannya seperti apa? Kita penulisannya seperti ini. Mid, buka kurung, teksnya kita ambil dari sini. Karena kita mau mengambil huruf B, berarti kita lihat dia dimulai dari karakter keberapa. A, karakter pertama, dash, karakter kedua, karakter ketiga. Karena di sini ada tanda dash atau tanda stripnya. Berarti startnya kita memulai mengambilnya di karakter ketiga. Karena dash itu merupakan simbol. Simbol terbaca juga sebagai karakter. Gitu ya. Lalu kita ambil satu. Seperti ini. Nah, kalau kita tidak menulis atau tidak menghitung simbol sebagai karakter juga, jadinya seperti ini. Oh, B ini ada di karakter kedua. Nah, dia munculnya seperti ini, tanda dash yang terbaca. Seperti ini. Jadi, spasi, dash, kemudian simbol, segala macam simbol ya. Simbol dari titik, koma, dash, garis miring, string, add, itu semua terbaca sebagai karakter. Spasi pun juga terbaca sebagai karakter. Jadi, spasi juga dihitung sebagai karakter. Ketika memang mengambil mid, itu dihitung juga. Seperti itu, dari. Oke, ada lagi yang lainnya? Silakan. Kalau seumpama kalian lupa gitu ya, lupa penulisan untuk mid seperti apa, tinggal kalian tulis mid gini. Nah, dia ada muncul teks adalah selnya, kemudian start 6 itu adalah dimulai dari number keberapa atau karakter keberapa. Kemudian number of karakternya adalah berapa yang kalian butuhkan atau berapa yang kalian ambil teksnya. Oke, kalau belum ada pertanyaan, saya lanjut untuk penggabungan dipisahkan dengan tanda garis miring. Ini fungsinya sama ya, pakai fungsi concatenate gitu ya. Fungsi concatenate kemudian dipisahkan dengan tanda garis miring, berarti langsung kita klik aja selnya. Sel H3, kemudian petik. Garis miring. Karena garis miring merupakan teks atau simbol atau karakter, berarti kita harus kasih tanda petik gitu ya. Koma, huruf kedua adalah I3, kemudian koma lagi, dipisahkan dengan tanda garis miring, dikasih petik, kemudian huruf ketiga, C3, ini kita enter, seperti ini. Untuk ini, kiri, tengah, kanan. Nah, ini sudah ada simbol, berarti kita harus memperhatikan karakter yang ada di dalamnya. Kalau kiri karena menggunakan left, itu tinggal kita ambil aja dari K3, kemudian diambil satu karakter. Yang tengah, nah ini yang tengah yang harus kita perhatikan, karena dia ada 46, number keberapa. Kita mengambil yang B-nya saja, kita hitung karakter 1, 2, 3. Karena garis miring juga kita hitung sebagai karakter. Number of karakter, kita ambil karakter berapa? Top right, sebelah kanan. Kita ambil. Oke, seperti ini untuk fungsi teks penggabungan, fungsi concatenate, dan juga fungsi left, right. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang ditanyakan dulu, silakan. Bertanya, Pak. Oke, silakan Novi. Itu kan kemarin saya mengurai 2 sama mengurai 1 itu saya pakai itu loh tandanya. Jadi kayak misalkan yang mengurai 2 itu yang kiri itu saya pakai A sama garis miringnya juga. Terus yang tengah itu B sama garis miring juga. Itu nggak apa-apa, Pak? Oke, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya yang penting tahu dasarnya dulu aja. Nanti untuk penyesuaian untuk fungsi pengambilannya seperti apa itu tergantung di soal. Karena nanti untuk di soal kan harus dipisahkan keberapa atau ada ketentuan pengambilan keberapa gitu. Jadi boleh. Nanti tergantung soal. Yang penting kalian tahu dasarnya dulu. Kalau kiri itu polanya seperti apa, yang diambil dari mana. Kalau yang kanan polanya seperti apa, diambil yang berapa, tandanya ikut kehitung atau enggak, seperti itu Novita. Baik, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi untuk fungsi teks? Pak, saya izin bertanya. Oke, Riza silakan. Itu kan datanya kan cuma 3 ya Pak. Kalau
misalnya datanya banyak, misal A sampai Z gitu ya Pak. Terus buat nentuin yang mid-nya untuk text number-nya itu masa kita harus ngitung satu-satu, maksudnya ngitung oh ini jumlahnya segini, oh berarti tengahnya jumlahnya segini gitu, atau ada cara cepatnya? Terima Oke. kasih. Kalau teksnya banyak atau karakternya banyak, apakah kita harus menghitung juga? Ya, seperti itu. Kenapa? Karena kita di mid itu di fungsi mid itu kita harus tahu dulu, gitu kan ya. Yang diambil itu dari karakter keberapa. Contohnya gini, ketika kita punya 10 data ya, 10 karakter. Yang diambil tengah itu yang mana? Bisa jadi dari 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita mengambil karakternya 7, karakter ke-7, ini bisa disebut dengan fungsi mid juga. Jadi kita fungsi ke-7. Jadi belum tentu mid-nya dari 10 karakter ini 5 dan 6, seperti itu. Jadi tergantung kebutuhan kita. Kalau kita mengambil tengahnya adalah dimulai dari karakter ke-4, berarti bisa jadi itu disebut mid juga, karena dia diambil dari tengah-tengah karakter. Jadi makanya kita harus tahu dulu atau bisa menentukan berapa memulai kita mengambilnya, seperti itu Riza. Jadi memang harus kita tentukan dulu start of num-nya. Jadi bukan kita langsung nilai mid itu pasti tengah-tengah. Oh, belum tentu. Masuknya mid adalah yang di dalam karakter, bukan paling kanan, bukan paling kiri. Jadi ada di tengah-tengahnya, gitu Riza. Baik Pak, terima kasih. Oke. Yang lain mungkin Derek tadi kayaknya mau tanya, nggak jadi. Ya izin bertanya lagi Pak, kalau misal satu sheet atau satu kolom itu terdapat 3 fungsi itu bisa nggak ya Pak? Contohnya seperti apa? Maksudnya yang 3 fungsi? Misal kita di situ ingin masukin 3 data dalam satu kolom gitu. Dalam satu hal. Atau mungkin gini, maksudnya apa? Maksudnya dari gabungan fungsi? Iya. Oke, gabungan fungsi itu bisa. Ya, gabungan fungsi itu bisa. Contohnya gini, ketika kita menggunakan fungsi logika atau fungsi if ya, if yang mengambil data dari fungsi lookup, lookupnya harus diambil lagi dari fungsi text, itu juga bisa. Jadi gabungan lookup, fungsi logika dan juga fungsi text itu juga bisa. Contohnya jadi gini, sama dengan if buka kurung lookup text itu juga bisa. Jadi satu kolom itu menggunakan gabungan fungsi itu bisa. Tapi belum kita bahas dulu ya Derek ya, karena ini kan kita harus tahu pola dasarnya dulu aja. Tapi untuk penggunaan fungsi bisa, karena nanti kita masih belajar juga gimana gabungan if dan juga text, gimana kita gabungan lookup dan juga text, atau gabungan ke semuanya if, lookup dan juga text, itu juga bisa, karena memungkinkan gabungan teks itu. Pak, terima kasih. Oke, sebelum saya lanjut, ada beberapa, karena kita membahas fungsi teks juga ya. Tidak semua angka itu kita sebut dengan fungsi angka, gitu ya. Bisa jadi angka itu terbaca sebagai teks. Ada yang bisa ngasih tahu nggak atau ngasih contoh angka yang dia dibacanya sebagai teks? Loh, angka tapi kok bisa dibaca sebagai teks? Contohnya seperti apa? Angka yang sebenarnya dia bukan untuk dihitung, tapi dia sebagai teks. Pasti mungkin Pak. Pandi, gimana tadi? Gak jadi. Oke. Ada yang ada yang mau ngasih contoh? Penomoran Pak, mungkin. Penomoran. Apa dari penomoran? Penomoran bisa. Seperti apa contohnya penomoran? Seperti apa ya? Kode-kode gitu. Oke, seperti kode-kode. Ya, benar Derek. Jadi contohnya seperti ini. Kalian kan di sini punya NIM ya? NIM. Nah, NIM itu angka apa teks? Angka. Tulisan atau tulisan huruf atau angka? Angka. Oh ya, tulisan huruf. Angka. Angka kan ya? Angka, tapi dia sebenarnya itu teks. Kenapa teks? Karena NIM itu punya ciri sendiri. Jadi satu orang itu punya NIM satu, beda dengan orang lain. Nah, itu disebut angka yang diperlakukan sebagai fungsi teks. Jadi dia tidak untuk dihitung, tapi kita bisa untuk menggunakan fungsi teks. Contohnya seperti ini. Nomor handphone itu juga angka, tapi tidak untuk dihitung.
kode pos. Kode pos bukan untuk dihitung. Kode NIP, NIK, nomor KTP itu angka tapi tidak untuk dihitung. Berarti itu fungsinya sebagai fungsi teks seperti itu. Contohnya seperti ini, kayak KK, itu kan ada identitas masing-masing atau NIM. Di sini ada yang hafal NIM-nya nggak? Saya kasih contoh. Nggak hafal. Saya Pak, Bapak. Oke, Novita gimana? 21 21, 42 42, 52 52, triple 0 6. 6. Sebenarnya ini juga bisa fungsi teksnya seperti ini. Nanti kalau kalian mengerjakan latihan biasanya seperti ini. Contohnya, kita memisahkan untuk masing-masing. Itu sebenarnya seperti ini. Nah, sebenarnya gabungan NIM itu seperti ini. Nah, ini yang harus biasa dikerjakan atau kalian untuk apa sih sebenarnya fungsi teks ini kenapa masuk di Excel gitu ya. 21 ini menunjukkan kalian tahu masuk. 4 ini menunjukkan diploma 4. 252 ini adalah akuntansi manajemen. Kemudian 006 ini adalah nomor urut. Jadi sebenarnya ini bisa jadi kalau kalian ada tugas atau ketika kalian mengerjakan sebuah case gitu ya, susunlah daftar untuk NIM mahasiswa berdasarkan ketentuan berikut. Tahun diambil 2 karakter terakhir, digabungkan dengan 4 menunjukkan identitas untuk diploma 4. Kemudian 252 adalah tipe untuk kode program studi. Kemudian 3 karakter terakhir adalah menunjukkan urutan. Jadi untuk fungsi teks yang kita menggunakan angka itu seperti ini. Jadi angka yang tidak untuk dihitung, tapi untuk karakter teks itu seperti ini. Jadi kan nomor handphone, nomor KTP itu seperti itu. Jadi ini kan angka 21, 4, 252. Nah, ini kan merupakan angka, tapi bukan untuk dihitung. Makanya kita gunakan untuk fungsi teks seperti itu. Nah, kalau seumpama dari sini kita pengen menggabungkan, apa bisa? Ya bisa, kita pakai fungsi concatenate. Tinggal 21, 4, 252, kosong. Jadi, kayak gitu. Jadi, ketika Excel itu bisa menggabungkan beberapa kolom untuk dijadikan satu ketika kita membuat NIM itu juga bisa seperti itu. Itu salah satu fungsi teks yang kita bisa pakai. Contoh case lah, contoh case nyata ketika kita menggabungkan beberapa angka, tapi dia terbacanya bukan untuk dihitung, tapi untuk teks atau karakter. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Jadi di Excel itu tidak semua terbaca sebagai angka, tapi bisa terbaca sebagai teks. Makanya di Excel ada fungsi teks yang kita pelajari hari ini. Seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan dulu, silakan sebelum saya lanjut. Oke, kalau belum ada nanti sambil jalan mau tanya boleh. Saya lanjut berikutnya ya. Ini kita fungsi teks juga, masih di fungsi teks. Tapi ada gabungan nama, jumlah karakter, huruf kecil, huruf besar, huruf kapital awal. Seperti itu. Nanti ini masih ada yang lainnya. Gabungan nama ini kita pengennya ada nama depan, ada nama belakang. Kita gabungkan. Jadi Aditya Pradana, kemudian Aska Fahris, Yuki Yunardi, dan sampai Retno Widyaningsih. Itu kita gabungkan. Jadi penggabungannya Aditya dan Pradana, Aska, Fahris, dan seterusnya. Ada yang mau coba mengerjakan untuk gabungan nama? Silakan. Ada yang mau coba untuk menuliskan fungsi untuk penggabungan? Salah nggak apa-apa. Benar, alhamdulillah. Oke, Novita, silakan. Untuk gabungan nama sama dengan consonant. Dengan ya consonant. Terus
A3, A3, koma B3, koma B3. enter. Seperti ini. Enter. Oke. Aditya Pradana sampai Retno Widyaningsih. Sorry. Tapi untuk nama biasanya kita memisahkan dengan apa? Spasi. Spasi. Berarti kayak gimana? Jadi, bentar. Habis A3, koma terus spasi B3. Spasi, koma B3. Gini. Ya. Oke. Kenapa masih belum muncul? Kurang tanda petik juga, Pak. Tanda petiknya. Oke. Ada petiknya, Pak. Ya, berarti dari sini kalian paham ya. Kenapa dia tidak muncul? Karena spasinya tidak dipanggil dengan tanda petik. Karena dia harus terbaca sebagai karakter atau teks. Berarti seperti ini penulisannya. Sorry, saya munculkan fungsinya. Fungsi sama dengan concatenate, buka kurung A3, koma, petik untuk spasi. Jadi ini masih ada spasi ya. Ada spasi, kemudian koma B3. Biar spasinya itu ikut muncul. Seperti itu. Nah, kalau seperti ini, dia sudah muncul untuk spasinya. Bisa dipahami ya, seperti itu ya. Jadi kalau untuk nama, biasanya kan memang nama dimanapun pasti dipisahkan dengan spasi. Nah, untuk spasi, karena kita masukkan di fungsi, kita harus kasih tanda petik. Seperti itu. Gabungan nama, ada yang ditanyakan dulu? Sebelum saya lanjut ke jumlah karakter. Masih sama ya, untuk perlakuan concatenate ya. Jadi gabungan. Gabungan cuma ini tadi tidak dipisahkan dengan spasi. Kalau spasi tinggal kita masukkan aja petik spasi. Itu. Oke, jumlah karakter ada yang mau coba? Izin mencoba, Pak. Oke, Derek silakan. Sama dengan count untuk A3 dengan B dibagi kayak tanda petik 2 itu apa? Tanda bagi 2 itu Pak. Oh, titik 2. Ya, titik 2. Sama Ini? ya, titik. Ya itu. Oke. Benar apa salah kira-kira dari? Tapi deh. Nah, ada yang tahu kenapa beda? Sebenarnya gini, untuk yang tadi count itu kita menghitung apa? Dari Angka Pak ya. angka. Selain angka, count itu digunakan untuk menghitung berapa jumlah data yang ada di kolom itu atau di baris itu. Nah, tapi kalau untuk fungsi teks atau menghitung jumlah karakter itu kita punya fungsi sendiri. Fungsinya apa? Sama dengan len. Nah, len ini digunakan untuk menghitung karakter. Jadi A, B, I, T, Y, A, nah itu dihitungnya. Hanya kita menghitung fungsi jumlah karakter, kita menggunakan fungsi len, L-E-N. L-E-N, buka kurung, teks ini adalah selnya. Kita ambil dari ini ya, C3, tutup kurung, enter. Nah, seperti ini. Ada 14 karakter. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Loh, kok ada 13 hurufnya? Sedangkan di jumlah karakter kok ada 14. Ada yang tahu kenapa? Spasinya kehitung, Pak. Ada spasinya, Pak. Oke, spasi. karena ada spasi. Nah, spasi karena terhitung sebagai karakter, kita harus tahu juga ya. Kadang refleks ya, ketika kita menuliskan ya, pradana spasi gitu ya, atau pradana terus masih kepencet atau apa, tapi biasanya ada juga yang refleks ketika sudah menuliskan itu tambahan spasi. Nah, itu yang harus diperhatikan karena itu akan berpengaruh dengan perhitungan jumlah karakter kalau kita menghitung jumlah karakter seperti itu. Nah, kalau jumlah karakter kita menghitung aja nggak masalah, tapi kalau seumpama kita pakai SIA yang dihitung tarifnya berdasarkan karakter kan nanti kehitung juga. Contohnya seperti ini, ketika pradana ini ada spasinya, TRADNA spasi, ini akan berubah karena dia berpengaruh. Ya. Jadi walaupun di sininya tidak ada perubahan, coba di sini yang kita berubah karena kita tidak sengaja ada spasinya. Ini sangat bahaya ketika kalian membuat fungsi lookup nanti. Di sini tertulis pradana, nanti di fungsi lookup-nya pradana. Tapi yang satu adalah spasi, yang di lookup-nya tidak ada spasi, itu pasti akan salah juga.
Seperti itu. Jadi spasi itu yang harus kalian perhatikan ketika kalian ada di Excel, karena itu sangat berpengaruh juga. Seperti itu ya. Itu yang harus diperhatikan. Oke, selanjutnya huruf kecil, huruf besar, kapital. Nah, ini yang mungkin mirip dengan fungsi yang ada di Word. Di Word itu ada fungsi uppercase, lowercase, dan juga capitalize each word gitu ya. Itu untuk fungsi huruf kecil, huruf besar, dan juga huruf kapital. Ya, hanya untuk di Word itu ada di kelompok sini, di font. Kadang kan kalian ada yang huruf A besar sama A kecil gitu kan. Nah, itu fungsi untuk membesarkan teks, mengecilkan teks, ataupun huruf kapitalnya aja. Nah, di Excel itu tidak ada fungsi seperti itu. Tapi kita ada formula atau ada rumus yang bisa mengubah untuk menjadi huruf kecil, huruf besar, dan juga huruf kapital awal. Karena kebanyakan di Excel itu menggunakan namanya sendiri atau nama dari fungsi itu sendiri, ada yang tahu kalau seumpama kita membuat untuk merubah fungsi huruf kecil, ada yang tahu? Sama dengan Dikecilkan. Pakai sama Oke. dengan lower, Pak. Sama dengan lower. Sama dengan lower. Karena kita mau mengecilkan. Mengecilkan apa? Teks dari sini nih, seumpama C3. Kita mau mengecilkan. Misalnya jadi teks kecil semua. Ini sama fungsinya seperti kita di Word itu lowercase ya. Kalau di sini karena nggak ada lowercase, kita pakai fungsi lower gitu ya. Nah, sedangkan kalau huruf kecil kita pakai lower, kalau huruf besar berarti tinggal kebalikannya karena kita mengubah menjadi huruf besar. Fungsinya pakai fungsi Upper. Upper. fungsi upper seperti ini. Uppernya kita ambil dari sini deh. Akhirnya fungsinya teksnya menjadi huruf besar semua. Huruf kapital awal kata pakai fungsi apa? Ada yang tahu? proper, Pak. Lower, Pak. Oke, fungsi proper. Proper kita ambil dari sini deh, biar kelihatan nanti guys. Oke, itu fungsi untuk huruf kecil, huruf kecil, huruf besar, dan juga awal huruf di kapital besar. Itu ada fungsi lower, upper, dan juga proper. Itu 3 fungsi pengganti ketika kalian mengerjakan di Excel untuk membesarkan teks, mengecilkan teks, atau awal kata yang diganti huruf besar. Seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan dulu, silakan. Oke, kalau belum ada, saya lanjut untuk pengambilan nama. Pengambilan nama dari depan, tengah, belakang. Itu ada instruksinya di sini. Untuk pengambilan nama depan diambil dari 3 karakter nama siswa. Kemudian pengambilan nama tengah diambil 3 karakter nama siswa dimulai dari karakter kelima. Kemudian pengambilan nama belakang diambil dari nama belakang 3 karakter terakhir. Kita ambil datanya dari sini. Oke, ada yang mau coba untuk yang huruf depan? Silakan. Ada yang mau coba? Salah nggak apa-apa. Benar, alhamdulillah. Saya, Pak, izin menjawab. Oke, Dinda silakan. Sama dengan Sama dengan left left G3 G3 diambil berapa karakter? 3 diambil 3 karakter. Ya, terus Tutup, Sudah? Pak. oke, tutup kurung. Sudah. Oke. Jadi seperti ini ya. Terima kasih Dinda. Jadi untuk pengambilan fungsinya sama seperti fungsi left yang tadi kita bahas. Jadi karena diambil dari teks sebelah kiri, berarti kita pakai fungsi left, diambil dari sel mana, kemudian berapa karakter yang kita ambil. Seperti itu. Lanjut untuk fungsi yang tengah. Ada yang mau coba? Izin mencoba, Pak. Saya, Pak. Oke, siapa? Erwin dulu. Silakan Erwin. Mid sama dengan mid.
Mid. Kemudian 5 gimana Mas? 3 G3, G3, sorry, koma 5 5, terus 3. koma 3. Oke, kenapa kita pakai 5 terus koma 3? 5 menunjukkan dimulai dari karakter keberapa. Nah, ini di soal kan ditulis dimulai dari karakter kelima, makanya kita tulis 5. Kemudian kalau 3 adalah jumlah karakter yang kita ambil, seperti itu. Nah, di sini mungkin gini, loh kok YA aja? Nah, sebenarnya YA-nya ini ada spasi, karena Aditya. YA spasi yang kita ambil. Seperti ini, FA. FA juga spasi FA yang kita ambil, karena dia ambil karakter, 3 karakter diambil dari karakter ke-5. Seperti itu, untuk fungsi mid. Ini yang tadi siapa yang nanya? Riza ya, Riza. Kenapa kita harus menentukan angkanya dimulai dari start ke berapa kalau kita pakai fungsi mid? Nah, ya ini karena biasanya di soal tidak semua ditentukan kalau tengah itu harus tengah gitu ya. Jadi bisa aja dimulai dari karakter kelima atau apa. Nah, ini contohnya seperti ini. Oke, untuk yang terakhir belakang ada yang mau coba? Arya mau coba? Oh, nggak jadi. Ada yang mau coba untuk yang terakhir? Untuk yang pengambilan nama belakang. Gak ada yang coba? Gak ada yang mau coba? Salah nggak apa-apa. Saya Oke, Pak. dari belakang. Untuk itu sama dengan right. Terus G3 G3 diambil dari sel G3, kemudian ya, koma 3. koma 3 karena kita mau ambil 3 karakter. Oke, seperti ini fungsi untuk fungsi teks. Jadi kurang lebih gambaran fungsi teks. Untuk penerapan fungsi teks itu seperti ini. Fungsi teks bisa untuk pengambilan karakter, untuk menghitung jumlah karakter, atau mengecilkan atau membesarkan, atau awal kapital besar, atau mungkin penggabungan. Jadi fungsi teks di Excel seperti itu. Ada yang ditanyakan dulu sebelum saya lanjut? Silakan, boleh tanya. Bisa dipahami ya? Semoga kalian bisa paham karena fungsi teks ini juga akan ada, maksudnya akan pasti kepake gitu lah. Contohnya kayak gini, ketika kalian menambahkan, kalian punya nama, ternyata namanya itu harus kalian tambah, contohnya bapak, ibu, atau saudara, kayak gitu kan. Nah, itu bisa digabungkan dengan fungsi concatenate kayak gitu, ataupun mungkin kalau pengambilan nomor dari NIM gitu kan. Kira-kira anak ini itu dengan NIM segini itu dia dari diploma apa, diploma 4 atau dari jurusan apa. Nah, itu bisa pakai fungsi mid juga kayak gitu. Jadi diambil dari tengah karakter seperti itu. Oke, sebelum saya lanjut ada yang ditanyakan dulu, silakan. Belum ada? Oke. Kalau belum ada, saya lanjut ya. Untuk fungsi logika atau fungsi if. Fungsi if ini adalah fungsi favoritnya mahasiswa kalau belajar Excel. Karena ini adalah fungsi yang akan sering ditemui, gitu ya. Sebenarnya if itu gampang. Kalau kita sudah tahu polanya dan kita bisa membaca. Makanya biasanya saya minta ke kalian itu membaca fungsi, bukan ini, koma ini, koma ini. Kalau mungkin koma-koma kita bisa tahu ya. Oh ya, memang tulisannya seperti itu. Tapi kalau kita membaca polanya, kita akan lebih paham, gitu ya. Contohnya, kita punya data ini, nilai matematika A, B, B plus, B, A, gitu ya. Saya ganti dulu, contoh yang satu dulu. Kalau A memuaskan, kalau B baik. Nah, pengennya di sini kita hasilnya kalau A ya memuaskan.
Kalau ini baik, kalau ini baik. Nah, kita menuliskan seperti ini, tapi kita menggunakan fungsi logika. Fungsi logika ini adalah fungsi yang kita gunakan untuk ketika kita mempunyai suatu kriteria. Jadi kalau cirinya, fungsi logika ini digunakan kalau ada kriterianya. Kriterianya apa? Nah, kriterianya ini. Kalau A memuaskan, kalau B baik. Nah, itu salah satu kriteria. Kriterianya ada dua. Kalau A memuaskan, kalau B baik. Berarti ada berapa kriteria? Dua. Nah, cirinya kalau untuk menggunakan fungsi logika, itu minimal pasti dia ada dua syarat. Nggak mungkin dia punya satu syarat. Kalau satu syarat, nggak mungkin pakai fungsi logika atau fungsi if. Minimal ada dua syarat. Nah, kalau ada dua syarat, atau ada tiga syarat, atau berapapun syaratnya, tinggal dikurangi satu saja. Itu ciri kita menuliskan fungsi if. Saya ulangi ya. Kalau kita menuliskan fungsi if, biasanya kan kalian gini. If itu yang banyak if-nya itu ya. If satu, terus koma, if lagi, dan banyak if. Nah, cirinya gimana kita menuliskan if? Berapa kriterianya atau berapa syaratnya itu dikurangi satu. Itu ciri kita menuliskan fungsi logika. Jadi kalau seumpama kita punya dua syarat, berarti kita menuliskan tulisan if itu ada satu. Tapi kalau dia punya tiga syarat, berarti berapa if yang digunakan? Pasti dua. Nah, cirinya itu. Jadi untuk menuliskan if itu tinggal dikurang satu saja. Seperti apa contohnya? Saya kasih contoh seperti ini. If jika logical testnya itu adalah syaratnya. Syaratnya apa? Logical testnya. Jika nilai matematikanya sama dengan A, makanya saya mengajarkannya biasanya membaca. Jika C9 atau matematikanya sama dengan A, itu ya, maka, nah, koma ini saya ininya maka, ya, maka memuaskan kan? Kita tulis memuaskan. Maka memuaskan seperti itu. Nah, kalau B, Lakukan pencairan melalui bank. Oke, saya lanjutkan lagi ya.
Saya ulang lagi. Saya ulang dari awal aja. Cirinya ketika kita menuliskan fungsi logika atau fungsi if, itu berapa kriterianya dikurang 1 gitu ya untuk menuliskan if-nya. Contohnya seperti ini, ketika kita menuliskan if di sini. Jika nilai matematikanya atau C19 ini sama dengan A atau bernilai A, maka dia harusnya muncul memuaskan. Tapi kalau selain A, itu maka dia bernilai baik. Seperti itu ya. Jadi contohnya ini, logical test. Logical test itu adalah syaratnya. Syaratnya seperti apa? C19 harus A, gitu kan ya. Kalau A, hasilnya apa? Hasilnya memuaskan. Itu value if true. Jadi kalau seumpama logical testnya ini sesuai dengan syaratnya, maka dia bernilai benar atau value if true. Tapi selain kriteria ini, berarti dia dianggapnya nilai selain itu, bukan nilai salah ya, tapi nilai selain itu. Selain itu apa? Berarti baik. Nah, contohnya seperti ini. Oke, maka cirinya seperti itu. Kalau seumpama nih ya, seumpama di sini ada nilai E, gitu ya. Dia pasti hasilnya baik. Karena kenapa? Karena di sini sudah kita tuliskan kriterianya. Kalau selain nilainya A, pasti dia bernilai baik atau hasilnya baik. Tapi kalau seumpama kita ada kriteria itu sendiri, kriteria E, seumpama kalau E berarti gagal, berarti kita harus menambah kriteria lagi. Makanya ini tadi saya kasih contoh yang 2 kriteria dulu. Kalau 2 kriteria berarti kita menuliskan tulisan if-nya itu hanya 1. Cirinya seperti itu. Berapa kriterianya dikurang 1, penulisannya yaitu penulisan if-nya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan dulu sebelum saya kasih contoh yang lainnya dulu. Kalian di sini harus tahu dulu ya, ketika kalau kalian menuliskan, contohnya logical test. Logical test itu apa? Logical test itu adalah syaratnya, gitu ya. Logical test adalah syarat. Nah, kemudian value if true apa? Value if true itu hasil ketika logical testnya itu sesuai dengan syaratnya. Syaratnya kalau seumpama ini A berarti memuaskan, seperti itu. Kemudian kalau selain nilai value if true berarti selain itu apa? Selain itu pasti munculnya nilai value if false atau baik, seperti itu. Gitu contohnya. Nah, sekarang saya kasih contoh ketika kita ada 3 kriteria deh. Jika nilai C, kalian ada gambaran. Kita menuliskannya berarti kalau ada 3 syarat atau 3 kriteria, berarti kita menuliskan 2 kali if. Saya ulang, ketika syaratnya atau kriterianya 3, kita penulisannya dikurangi 1. Berarti if-nya ada 2. If-nya ada 2 itu gimana? Penulisannya seperti ini. Jika C19 bernilai A, maka memuaskan. Jika nilai C19 adalah B, maka dia baik. Tapi kalau selain A dan B, maka dia cukup. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa kita kalau 3 kriteria, kita nulis if-nya cuma 2. Jadi yang 1 dianggap salah atau selain 2 kriteria ini. Nah, kayak gini. Contohnya ini kita kasih C deh. Itu cukup. Kenapa di sini masih baik? Karena kita masih menuliskan formulanya hanya 2 syarat. Kita menuliskan logical testnya cuma 1. Tapi di sini sudah berganti cukup. Kenapa? Karena di sini sudah kita tentukan bahwa syaratnya ada 3. Kalau A itu memuaskan, kalau B itu baik, kalau C itu cukup. Seperti itu. Oke, dari sini sebelum saya lanjut ada yang ditanyakan dulu, silakan. Komisi Pak izin bertanya. Oke, silakan Raffi. Itu tadi kalau semisal value if false-nya diganti rumus if, bisa atau tidak, Pak? Oke, kalau seumpama value if false ya. Iya, Pak. Value if false-nya kita pakai
formula juga gitu ya Raffi ya. Maksudnya ketika Iya. kita menggunakan logical test juga, itu bisa apa tidak? Bisa saja. Jadi kita value if false-nya tetap kita ulang sama. Jadi sorry saya ulang dari atas saja ya. Ini kita ulang untuk penulisan syarat berikutnya. Jika di sini bernilai C, maka cukup. Bisa. Cuma nilai false itu biasanya tetap kita gunakan ketika contohnya kita menganggap nilai itu selain kriteria itu, atau contohnya di sini ada penulisan salah. Nah, itu biasanya kita harus menuliskan lagi. Menuliskannya seperti apa? Menuliskan kriteria kalau seumpama salah. Contohnya ini, kalau tadi Raffi pengen kalau kriteria ketiga dianggap aja itu fungsi juga, nggak apa-apa. Tapi di sini kita biasanya seperti ini. Kita anggap nilai salahnya tanda seret ya. Contohnya seperti ini, kalau di sini nilainya K. Dia nilai value if false-nya adalah garis thread gitu. Contohnya seperti itu. Jadi kenapa value if false itu harus tetap diisi? Karena harus kita tentukan nilai selain kriteria itu apa. Kalau cuma tiga kriteria tapi kita memang tidak ada resiko kesalahan, nggak apa-apa. Kita nulis dua if, kemudian nilai false-nya 1 kriteria yang lain. Tapi kalau cuma tiga kriteria, kita bikin semua kriteria juga boleh. Tapi harus tambah 1 nilai false lagi. Nilai false-nya apa? Nilai selain itu, selain 3 karakter. Jadi lebih aman biasanya seperti itu Raffi. Kalau seumpama 3 karakter, kalau mau kita pakai formula semua juga bisa. Tapi sayang kalau kita menuliskan lagi, karena itu kan dianggap nilai selain kriteria 1 dan kriteria 2 itu apa, kayak gitu. Tapi tetap nggak apa-apa. Contohnya seperti itu tadi ya Raffi. Jadi kalau kita mau menuliskan semua dipakai karakter, dipakai value if true semua juga boleh. Tapi akan lebih baik ketika memang ada nilai value if false-nya atau nilai salahnya. Seperti itu Raffi. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lain silakan. Fungsi if atau fungsi logika itu harus pahamnya, wajib ini hukumnya. Kalau Excel itu pasti dasarnya ya if ini biasanya. Kalau kalian mengerjakan Excel, dia harus sering-sering belajar untuk Excel. Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, saya lanjut dulu. Kasih contoh yang lain. Oke. Ada kriteria kalau huruf A Arjosari, kalau G Gadang, kalau L Landungsari, kalau D Dieng, kalau S Sarangan, kalau B Borobudur. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ada 6 kriteria, kita menuliskannya 5 if saja. Yang 1 kriteria kita anggap nilai salah atau selain 5 kriteria itu. Contohnya, asal pengennya kalau seumpama ini A, ya ini Arjosari. Kalau ini B berarti Borobudur, S Sarangan, dan seterusnya. Gimana penulisannya? Masih sama, karena kita ada 6 kriteria, kita buat semua kriteria. Bukan kita melihat datanya ya, tapi kita lihat kriterianya. Contohnya, jika B3 sama dengan A, maka Arjosari. Jika B3 sama dengan G, maka Gadang. Jika B3 sama dengan L, maka Landungsari. Kemudian jika B3 sama dengan D, maka Dieng. Kemudian kita masih menuliskan jika lagi, jika B3 sama dengan maka Sarangan. Nah, Borobudur kita anggap nilai lainnya.
Borobudur. Ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 if dari 6 kriteria. Sorry. Di sini yang ada kesalahan. Arjosarinya Pak, ketiknya kurang. Oh iya, sorry. Seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Contohnya, kalau A berarti Arjosari, kalau B berarti Borobudur, kalau S Sarangan dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kita menuliskannya tidak melihat dari asal ini ya. Jadi bukan dari soalnya tapi dari kriteria. Kenapa harus dari kriteria? Karena terkadang di soal itu tidak semua kriterianya itu muncul. Contohnya di yang mana ya? Oh ini masih. Contohnya ini B juga. Tidak ada huruf S, tapi tetap kita harus masukkan yang S-nya kalau S itu sarangan, seperti itu. Jadi biar tidak terlewati kriterianya, kita menuliskan fungsi logika atau fungsi if-nya itu urut berdasarkan kriteria, seperti itu. Oke, lanjut, saya kasih contoh untuk yang melewati. Nah, melewati ada yang mau coba kira-kira untuk mencoba menuliskan formulanya atau mengerjakan untuk yang melewati yang ini. Ada yang mau coba? Salah nggak apa-apa. Bisa mencoba. Oke, silakan cari. Sama dengan jika atau if. Jika, if. Terus buka kurung, terus ke C3 sama dengan C3 sama dengan itu berarti apa? Tanda petik 2 Ya, petik B petik petik 2. Oke, saya tahan dulu ya Derek ya, sorry. Kita ketika menuliskan, kenapa saya tadi sampaikan bahwa lebih baik kita menuliskan berdasarkan kriteria. Karena kenapa? Karena kalau kita mengikuti ini berarti B, nanti habis ini apa D, habis ini apa S. Nah, kan akhirnya berbeda nih urutannya. Biar semua kriteria itu masuk dalam fungsi, itu lebih baik urut berdasarkan kriteria. Seperti itu, Derek. Oke. Nggak jadi. Berarti? Nggak jadi. A? Yang tadi petik. Terus Arjosari. Oke, koma dulu ya. Koma dulu ya. Ya, petik. itu Arjosari. Petik 2. Koma. If C itu dalam kurung, buka kurung maksudnya. Buka kurung. C3 sama dengan petik 2 B apa? B gini huruf B ya, petik 2 lagi. Oke, Derek kenapa D? Kenapa menuliskan B lagi? Sebentar. Kenapa harus ditulis B dulu? Kenapa? Nah, ini Derek, kalau seumpama kita sudah menuliskan A sama dengan Arjosari, kita lanjut kriteria berikutnya aja. Apa? G. Walaupun di sini nggak ada huruf G, nggak apa-apa, tetap harus ditulis. Karena kenapa? Karena ketika kita ada penulisan lain atau penulisan kesalahan penulisan, kita tidak terbaca sebagai nilai lainnya, tapi sesuai dengan kriterianya. Seperti itu, Derek. Oke, baik. Iya, baik. Ya. Berarti G tadi. Oke, nggak jadi ya, berarti G. Petik 2. Terus koma, petik 2. Petik 2. Petik 2. Kadang. Petik 2 lagi. Ya.
koma, if if C3, oke, buka kurung dulu ya, buka kurung C3 oh ya, buka kurung C3, terus sama dengan petik 2 L, ya L, petik 2 Landung Sari, koma Landung Sari dulu ya. ya koma, petik 2, petik 2 lagi, P2 lagi, koma, if buka kurung kurung C3 C3 sama dengan petik 2 P2 D, petik 2 koma, petik 2 P2 Dieng, Dieng petik 2 ya, terus koma, if buka kurung C3 sama dengan petik 2 S, petik 2 koma, petik 2 P2 sarangan, petik 2 koma. Ini pakai if semua atau yang satunya Pak rumusnya? pakai yang mana? Ayo. Oke, kalau dari sini itu boleh langsung Borobudur. Oke. Oke, karena sudah kriterianya sudah tersampaikan semua kan, berarti bisa langsung Borobudur. Kalau dianggap ya salah seperti itu. Oke, seperti yang perlu saya sampaikan tadi ya. Kenapa kita harus melihat kriteria? Oke, thank you ya, jadi karena kalau kita tidak mengikuti kriteria, pasti nanti ada yang terlewat. Kayak contohnya tadi gini, Derek akan memulai untuk formulanya adalah dari C3 sama dengan B. Kan? Setelah B kita bingung mau menuliskan apa. Kita menulis D, ya udah D, nggak apa-apa gitu ya. D, habis D kita menuliskan S. Nah akhirnya kan tidak berurut. Akhirnya tidak semua kriteria ini tersampaikan dalam fungsinya itu. Walaupun di datanya tidak ada nilainya, tapi tetap kita harus memasukkan semua kriteria. Karena ketika mungkin ada penambahan data atau perubahan data, itu tidak akan kita merubah fungsi lagi. Jadi kita tinggal meneruskan saja. Seperti itu. Itu yang harus diperhatikan ya. Makanya saya sampaikan bahwa ketika kita menuliskan fungsi if atau fungsi logika, dilihat dulu aja syaratnya atau kriterianya. Semua kriteria dituliskan, semua kriteria dibuat urut berdasarkan kriteria saja. Itu akan memudahkan kalian, seperti itu. Itu kuncinya ketika kita mengerjakan fungsi if atau fungsi logika, seperti itu. Yang harus saya sampaikan juga, mungkin gini ya, ketika kita membahas ini tadi lama ya, koma, titik, petik, koma. Ini yang harus saya perhatikan, saya sampaikan juga yang buat perhatian kalian. Koma di sini ya. Koma tidak semua laptop atau komputer kalian itu pakai koma, ya kan ya? Ada yang pakai koma, ada yang pakai titik koma. Ini gimana? Nah itu kalian harus tahu dulu karakter atau tipe penggunaan dari kalian. Kalau pakai koma, ya pakai koma. Kalau pakai titik koma, ya pakai titik koma. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah pengaturan bahasa. Karena kalau seumpama kalau bahasa Inggris, pengaturan bahasa di laptop kalian menggunakan bahasa Inggris, itu pasti menggunakan koma, pemisah untuk formulanya. Contohnya gini, kalau kalian menuliskan 10.000, nah ini dipisahkan kan menjadi koma, bukan titik. Tapi kalau di pengaturan bahasa Indonesia kan seharusnya seperti ini ya, 10.000,00,00. Nah, ini yang membedakan. Kalau seumpama pengaturan di komputernya menggunakan bahasa Inggris, itu berarti pemisah untuk formulanya menggunakan koma. Tapi kalau seumpama di kalian pengaturan bahasanya Inggris, kemudian untuk menuliskan
currency itu pasti dipisahkannya menjadi koma. Sedangkan di belakang koma itu kebalikannya menggunakan titik. Contohnya kalau saya mau menuliskan 10.000,00. Nah, di sini bukan terbaca sebagai nilai, tapi sebagai karakter karena bukan ini. Itu ya. Itu yang harus diperhatikan. Nah, contohnya gini, kalau saya ngerjakan gimana, masa saya harus mencari dulu komputer saya ini atau laptop saya ini pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi yang saya tahu pokok laptopnya bisa nyala, ya wis alhamdulillah gitu kan. Kalian taunya dari sini, kalian nulis aja fungsi bebas gitu ya. If di sini itu kan ada logical test koma, oh berarti laptop saya pakai koma gitu ya. Kalau di sini logical test terus titik koma, oh ya berarti pakai titik koma. Jadi kalian nggak perlu lagi mencari kenapa ya kok pakai koma, kenapa ya kok pakai titik koma. Di laptop saya pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, itu kalian mungkin akan lama ya. Kalian lihat aja di ini contekan yang dari Excel, logical test koma atau titik koma seperti itu yang harus diperhatikan juga. Oke, dari sini ada yang ditanyakan dulu, silakan. Izin bertanya Pak, untuk rumusnya sendiri, fungsinya itu tutup kurungnya tadi kok 5 itu emang dari jumlah kriterianya? Nah, biasanya kalau untuk tutup kurung itu biasanya kita kan suka gini, satu terus tutup kurung lagi, terus tutup kurung lagi sampai semua warna tertutup ya. Tapi kalau Windows yang baru 2007 ke atas insya Allah itu kalian pakai satu aja itu sudah dia otomatis tertutup semua. Makanya kan ada notifikasi ya, ada Windows warningnya ini. We found a typo in your formula, try to correct it. Nah, apakah correctnya itu berdasarkan ini tutupnya? Kan ini masih saya kasih satu tutup kurung. Ini langsung sama Excel-nya itu langsung ditutup berdasarkan semua. Apakah kamu menerima koreksinya? Ya, sudah. Akhirnya di sini sudah direvisi sama Excel-nya sudah ditutup berdasarkan 5. Kalau dulu mungkin kalian ketika sekolah masih ini ya, 1, 2, terus 3 lagi 4 ini. Nah itu mungkin akan lama, tapi kalau Windows yang baru kan sudah semua bisa otomatis seperti itu dari. Jadi nggak perlu lagi menutup satu-satu, nggak apa-apa, bisa otomatis terbaca. Meskipun nggak kasih tutup kurung biasanya gitu ya Pak? Ya biasanya walaupun nggak kasih tutup kurung ya lah kan pasti otomatis sudah kekoreksi sendiri sama Excel-nya. Baik, Pak, terima kasih. Oke. Excel ini baik loh ke kalian. Kalian ngetik rumus saja sudah muncul contekannya. Kalau kalian lupa ada contekannya di bawahnya. Kalau kalian lupa tutup kurung juga sudah dibantu sama Excel. Oke, itu ya. Saya harap untuk fungsi kalian bisa memahami. Walaupun kalian nggak hafal, itu nggak hafal malah lebih baik daripada nggak paham. Kalau seumpama kalian nggak hafal itu ada, oh ini teks, oh berarti ambil sel, oh ini name of karakter berarti berapa karakter yang diambil. Nah itu akan lebih paham daripada kalian yang hanya menghafalkan. Kalian kalau memahami akan tahu, oh ini itu ini, oh ini itu ini, gitu ya. Ada yang ditanyakan? Silakan. Sudah cukup bingung? Bukan sudah cukup jelas ya. Sudah cukup bingung. Oke, Raffi, silakan. Itu tadi kan itu ya Pak ya. Terus hurufnya kan sebenarnya sama Pak, antara yang asal dan melewati ini, cuma beda di B3 dan yang C3-nya saja. Itu bisa atau tidak Pak kalau cuma ganti B3-nya gitu diganti ke C3. Oke, bisa aja. Di copy gitu ya maksudnya. Ketika kalian capek gitu. Nah, ini kan masih terbacanya D3 gitu kan. Nah, ini tinggal diganti aja. Biasanya langsung ini diganti. Umpama, oh ini sudah, ya sudah. Oh ini sudah gitu. Bisa. Kalau umpama fungsinya sama ya, kalau penggunaan penerapan kriteria dan fungsinya sama itu bisa di copy. Atau mungkin cetak. Atau mungkin kita tarik ke samping, itu biasanya juga bisa. Nah seperti ini, karena kalau kita narik ke samping itu pasti otomatis kayak perhitungan jumlah tadi loh. Kalau kita tarik ke samping pasti kan selnya ikut geser. Nah itu juga sama. Oh ini kita tarik ke samping.
bisa gitu ya. Cuma karena kita harus paham dulu satu-satu tuh. Cuma nanti kalau ketika kalian mengerjakan kalian mau tarik itu boleh, tapi yang penting kriteria dan syaratnya itu sama. Jadi kalian nggak perlu merubah satu-satu untuk kriterianya. Tapi kalau seumpama kriterianya beda, berarti harus kalian tuliskan ulang untuk formulanya. Gitu, Raffi. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada yang ditanyakan lagi, siapa? Novita mau tanya? Kok sudah siap-siap kayaknya? Oh, nggak jadi. Enggak, Pak. Oke, yang lainnya silakan. Oke, untuk Excel itu biasanya memang kita nggak bisa ya untuk menghafal ya, karena mungkin kita akan melihat polanya dulu. Polanya seperti apa? Makanya biasanya lebih enak itu ketika kalian mengerjakan. Jadi kalian mencoba, oh ini salahnya di sini, oh ini salahnya di sini. Itu kalian tahu polanya. Kalau mungkin menghafal kalian akan susah. Makanya untuk Applikom, kenapa jarang untuk ada materi? Kalau ada materi nggak mungkin kalian baca soalnya. Ya kan ada modul, ribet kan baca modulnya. Pasti kalian nggak suka. Ya saya tahu. Jadi mending langsung praktek saja. Gitu. Jadi kalian tahu, oh alurnya seperti ini, oh tipenya seperti ini, oh penggunaannya seperti ini. Gitu. Ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas? Atau sudah cukup lelah melihat angka-angka? Oke, kalau sudah cukup jelas, ya berarti apa bisa sudah diakhiri? Ya, bisa, Pak. Oh, sudah diwakili ya. Oke, kalau sudah cukup jelas, sudah bisa. Nah, itu ya yang kalau kalian harus pahami untuk materi hari ini. Kita mengisi teks dan juga fungsi logika. Nanti pertemuan berikutnya kita akan mencoba yang sudah aplikatif ya. Maksudnya yang sudah ada contoh kasus, di contoh perhitungan gaji, atau mungkin nanti fungsi teks yang sudah digabungkan dengan fungsi logika. Nanti akan kita bahas lagi. Jadi macam-macam untuk kombinasi fungsi di Excel. Oke, kalau sudah selesai berarti bisa saya akhiri dulu untuk pertemuan hari ini. Kelihatannya kalian sudah cukup lelah melihat fungsi-fungsi ini. Pertanyaan. Oh, boleh. Silakan, Ini Raffi. itu Pak, terkait yang pembelajaran offline itu nanti Oke. Applikom BIS kan itu Pak akan diberlakukan secara offline ya Pak ya. Ini untuk mata kuliahnya Pak Dedi nanti wajib ikut offline atau bagaimana Pak? Oke, untuk terkait untuk yang perkuliahan offline ya, kemarin sudah sempat rapat terkait perkuliahan offline itu sebenarnya hybrid ya. Karena offline-nya itu nggak bisa 50%. Jadi itu yang masih saya susah sih. Saya bisa memahaminya seperti apa, saya bingung. Jadi 50% kita offline, 50% offline. Karena itu berdasarkan kalian mengajukan. Oh, saya mahasiswa offline gitu ya. Oh, saya nggak mau mengambil untuk offline. Nah, sebenarnya kayak gitu. Itu berdasarkan pengajuan. Karena kan kalian harus ada surat kesanggupan, surat pernyataan, sama tes PCR ya kalau nggak salah ya. PCR kayak gitu sebelum datang ke kampus. Nah itu kan mungkin ada sebagian yang tidak mau karena mungkin ribet ya, atau mungkin keluar biaya lagi. Mungkin ada yang mungkin domisili Malang, ya udahlah kuliah offline, atau yang luar kota pengen offline juga, itu boleh. Sebenarnya untuk berdasarkan edaran itu kan per tanggal 1 November kemarin. Cuma untuk penerapan mata kuliah itu tidak semua mata kuliah ya, tidak semua mata kuliah yang diprioritaskan sebenarnya mata kuliah praktek. Nah, aplikasi komputer bisnis 1 itu kan salah satu mata kuliah praktek juga yang ada di hybrid kan. Tapi untuk teknisnya itu karena sepertinya masih belum, maksudnya belum ada, karena saya maksudnya untuk dari kita kan. Jadi mahasiswa yang offline itu siapa aja? Jadi 50% dari kapasitas kelas aja. Nah, untuk yang lainnya itu tetap online. Jadi untuk teknisnya, mekanismenya itu masih ada pembahasan lagi. Besok masih ada rapat lagi. Jadi kayaknya menunggu dari jurusan aja ya. Tapi untuk offline, untuk mata kuliah ini rencananya ada. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Ya, mungkin yang kalian pengen jalan-jalan ke Poltek kan, anak Poltek tapi bukan kuliah di Poltek, ini gimana ya, kuliahnya di Zoom gitu. Tahu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oke, kalau belum ada bisa diakhiri ya. Semoga untuk pertemuan hari ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa memahami materinya. Terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.